Sehingga pada malam hari ini, malam yang ke-8, alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa siang tadi di hari yang ke-7 dan malam hari ini malam ke-8. Alhamdulillah. Selanjutnya yang akan mengisi kultum ataupun tausiah Ramadan pada malam yang ke-8 ini, insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Ustaz, Bapak Dr. Haji Ridwan Jalil MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati pengurus masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Pada malam ini judul ceramah kita Ramadan, bulan barokah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengakhiri bulan Sya'ban, dia berpidato di tengah sahabat. Dalam hadisnya beliau menyebutkan, qad azallakum syahrun azim, syahrum mubarak. Akan datang kepadamu bulan yang agung. Itulah bulan yang penuh dengan barokah. Nah, bapak-bapak, saat ini kita sudah berada di dalam bulan yang barokah itu, yaitu bulan Ramadan. Orang hidup ini selalu ingin hidup yang barokah. Mengadakan acara, kepengen acaranya diberkahi. Berumah tangga, kepengen rumah tangganya diberkahi. Naik pangkat, jabatan, kepengen pangkat dan jabatannya itu diberkahi. Dalam Quran disebutkan, ayat yang saya baca tadi, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Sesungguhnya rumah ibadah pertama kali dibangun di muka bumi ini adalah Bakkah, yaitu Mekah, yang dibarokahi. Ada lagi Al-Quran juga adalah merupakan barokah. Maka disebutkan dalam Al-Quran itu sendiri, anzalnahum mubarakah. Al-Quran itu adalah barokah. Nah, pertanyaannya, barokah itu apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira barokah itu apa? Bu, yang dikatakan barokah itu kira-kira apa? Banyak orang mengartikan barokah itu rezeki yang banyak, rezeki yang melimpah. Bapak-bapak, ibu-ibu, sesungguhnya arti daripada barokah itu
disebutkan di dalam kamus ziyadul khair, bertambah kebaikan. Kalau tadinya dia rajin sholat 5 waktu, lalu dia mendapat barokah, maka rajin pula dia menambahnya dengan sholat sunat. Itu barokah namanya, Pak. Pengantin baru, biar barokah, dapat anak, dapat rezeki, itu barokah namanya. Dulu di zaman Nabi, orang kepengen mendapatkan keberkahan dari baginda Nabi. Karena Nabi itu membawa barokah. Ada yang nyimpan gigi Nabi. Ada seorang sahabat panglima perang, Khalid bin Walid. Ketika dalam perang, dia sibuk cari kopiahnya ini. Kenapa sibuk kehilangan kopiahnya? Kata sahabat yang lain, ganti kopiah yang lain saja. Tidak mau dia. Kenapa? Ada rahasianya. Di dalam kopiahnya itu dia bilang ada rambut Nabi. Ketika Nabi haji wada, ketika dia bertahlul, diambilnya rambut Nabi itu disimpan dalam kopiahnya. Ketika dia berperang, tidak ada kekalahan sedikit pun. Tiap kali perang, menang. Itu Khalid bin Walid, panglima perang Islam. Barokah rambut Nabi. Ada lagi nenek-nenek yang bernama Ummu Sulaim. Satu hari Nabi Muhammad datang ke rumah Ummu Sulaim. Siang hari panas, Nabi berbincang-bincang dengan anaknya Ummu Sulaim yang bernama Anas. Lalu Nabi berbaring dan tertidurlah Nabi ketika itu. Lalu cuaca panas, keringat Nabi meleleh sampai ke tikar. Banyak keringat Nabi. Lalu apa yang dilakukan Ummu Sulaim? Diambilnya gelas, dimasukkannya air sedikit, diambilnya kapas. Keringat Nabi yang meleleh di tikar itu dilapnya, dimasukkannya ke dalam gelas. Lalu Nabi terjaga. Ya Ummu Sulaim, apa yang kau lakukan ini? Kata Ummu Sulaim, aku mengambil keringat yang keluar dari jasadmu yang penuh dengan barokah. Sebagiannya air keringatmu aku jadikan sebagai minyak wangi. Karena keringat Nabi itu Pak wangi. Tidak usah pakai parfum. Makanya Ummu Sulaim, nenek-nenek ini menjadikan keringat Nabi sebagai parfum. Kemudian sebagiannya lagi aku minum, kata Ummu Sulaim. Tuh Pak, Bu, Ummu Sulaim minum keringat Nabi. Saking mau mengambil barokah daripada keringat Nabi, minum keringat Nabi. Bu, besok pagi cuaca panas, ya, pas berbuka, tampung keringat laki itu, ambil gelas, tampung bawa keleknya tuh, pas kaget berbuka, minum, insya Allah menceret. Nah, disambungkan keringat Nabi dengan keringat laki awak, manolah samu, Bu, tidak usah minum keringat laki kita, tidak usah dalam rangka mencari barokah. Cukup cium tangan laki. Kenapa? Karena di tangan laki itu ada keberkahan. Kata Nabi, al-barakatu ma'abil akabir. Keberkahan itu ada pada orang yang lebih tua daripada kita. Mak kita, ayah kita, saudara kita, kiai kita, ustadz kita, guru-guru kita, dan terutama suami kita. Di tangannya ada keberkahan, ciumlah tangannya. Insya Allah di situ ada keberkahan. Nah, bagaimana meraih berkah dalam bulan Ramadan? Pertama, banyaki solat-solat sunat. Solat tarawih ini Pak adalah solat yang membawa barokah. Solat sunat.
Kemudian baca Al-Quran. Banyak baca Al-Quran, insya Allah berkah. Lalu yang kedua, upaya kita meraih berkah adalah dengan bersedekah. Memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, iftar. Ya kan? Ini juga mendatangkan keberkahan. Dan yang ketiga, jangan lupa bersilaturahim kepada orang-orang terdekat kita, insya Allah membawa berkah. Inilah upaya kita dalam mencari keberkahan. Momentum Ramadan adalah bulan yang penuh dengan barokah. Maka itu jangan kita sia-siakan momentum Ramadan ini untuk mendapat keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.